Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, penggunaan media sosial kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak dan remaja. Berbagai platform tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk berinteraksi, belajar, hingga mengekspresikan diri. Namun meningkatnya penggunaan media sosial di usia dini juga memunculkan kekhawatiran akan dampak negatif, mulai dari paparan konten yang tidak sesuai hingga resiko kecanduan digital. Menanggapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menggulirkan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Yang berimplementasikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17/2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Lantas, bagaimana pandangan masyarakat terhadap kebijakan ini? Berikut tim Apa Cerita merangkum tanggapan masyarakat di Pematang Siantar. Hal-hal yang nggak senonoh gitu. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kebijakan pemerintah membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun? Menurut saya bagus sih, karena selain ada dampak negatif di dalam situ, itu bisa juga mengurangi hal-hal yang tidak bagus ditonton buat anak-anak generasi muda sekarang ini. Karena bisa juga merusak mental dan merusak hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri dari anak umur 16 tahun ke bawah tersebut. Menurutku sih betul, biar anak-anak yang kalau di bawah 16 tahun itu biar nggak selalu ke media sosial aja atau ke game, biar tahu kayak dunia luar, biar tahu kayak daerah-daerah luar lah gitu Kak. Bagus-bagus saja karena anak zaman sekarang biasanya membuka aplikasi yang melihat yang enggak di bawah umurnya. Kalau menurut saya sih bagus, sebenarnya pemerintah ini bagus mengajukan hal yang kayak gitu. Karena banyak dia bawah umur itu dari 14 tahun, 13 tahun, bahkan 11 tahun, 10 tahun pun juga udah ngerti hal-hal yang gak senonoh gitu. Jadi menurut saya itu cocok untuk itu. Menurut Anda, apakah pembatasan usia hingga 16 tahun ini sudah tepat? Atau seharusnya ada pendekatan lain? Mungkin lebih tepatnya kayak 17 tahun ke bawah ya. Ya soalnya kalau 17 tahun ke bawah itu kan dia rentan gitu untuk hal-hal yang negatif itu seperti itu, sepertinya 17 tahun ke bawah gitu menurut saya. Tepatnya ya. Nggak sih, setuju aja pas 16 umur di 16 tahun itu ke atas harus udah bisa. Kalau misalnya umur 16 tahun ke bawah itu kayak harus dibatasin, harus dijaga sama orang tuanya, diperhatikan sama orang tuanya. Soalnya kan kalau media sosial sekarang kan kayak yang aneh-aneh dengan negatif gitu kan. Seharusnya 14 tahun aja. Karena kalau misalnya 14 tahun masih butuh HP, sekolah gitu lah Kak. Menurut saya sih kurang ya Kak, karena kalau 16 tahun itu kan udah SMA gitu kan. Nah jadi sekarang tuh SMA tuh butuh HP, butuh yang namanya itu semua tuh serba HP. Bahkan di sekolah pun juga dianjurkan untuk bawa HP. Nah kalau SMP sekarang kan itu nggak boleh nih sama sekali bawa HP. Bahkan ada yang namanya itu larangan membawa HP ke sekolah. Jadi kalau saran saya tuh sekitar 14 tahun ke bawah boleh lah tuh. Kalau di atas itu tidak boleh gitu kan, karena kayak susah kalau ke sekolah gitu. Menurut Anda, apakah kebijakan ini bisa benar-benar melindungi anak dari dampak negatif media sosial? Oh sangat melindungi. Selain untuk melindungi dari kecanduan gadget tersebut, mungkin bisa melindungi dari mental anak tersebut, seperti itu Bu. Ya melindungi karena bisa mengurangi dampak negatif dari media sosial tersebut.
Karena ya seperti tadi Kak, anak-anak sekarang walaupun 10 tahun, 9 tahun juga membuka hal-hal yang nggak senonoh gitu Kak. Menurut saya Kak, enggak. Karena enggak di HP aja. Kita nih sekarang ada yang namanya warnet kan. Nah warnet itu tuh sama kayak sosmed. Bisa buka-buka sosmed, bisa buka ini itu situs-situs yang nggak jelas. Karena itu warnet itu kayak komputer. Nah komputer tuh bisa nyari apapun. Jadi seharusnya warnet itu juga dibatasi umurnya. Kalau anak-anak di bawah 14 tahun tuh nggak boleh seharusnya, bukan HP aja gitu. Di sisi lain, menurut Anda apakah aturan ini berpotensi membatasi kreativitas atau ruang berekspresi anak muda? Kreativitas bukan hal yang seperti bukan hal harus dari handphone gitu, bisa hal dari menggambar atau sejenisnya seperti anak-anak saya ini gitu kan. Bisa dilakukan banyak cara untuk melatih kreativitas anak-anak kita sekarang ini, bukan harus dari handphone gitu. Tidak, karena tidak semua kreativitas melalui media sosial atau handphone. Membatasi, karena kalau misalnya mau pamer karya seni juga bisa dari online Kak, seperti seni tari, seni rupa, lukisan-lukisan bisa dari online. Enggak sih, karena kayak manapun kita juga bisa. Kayak misalnya nih, kita punya lukisan yang bagus sekali, kita udah ngelukis, kayak kan banyak nih, dari pensil aja bisa tuh kan ngelukis, apa ya namanya, namanya tuh sketsa. Nah dari sketsa tuh kan, kalau misalnya sketsa kita bagus nih, rupanya kita pajang di sana kan, pasti ada yang tertarik sama sketsa kita. Kalau kan lagi ngumpul-ngumpul gini kan lagi rame, ada yang tertarik bisa dibeli kayak gitu, nggak harus dengan HP aja gitu. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh. Menurut Anda, siapa yang paling berperan agar kebijakan ini berjalan efektif? Apakah orang tua atau pemerintah? Mungkin orang tua lebih ditekankan lagi ya, buat masa depan anak-anak. Kita sebagai orang tua harus menekankan agar anak tidak kecanduan gadget. Nah, itu aja. Kalau dari pemerintah sih mendukung aja. Kalau untuk yang lebih utama dari orang tua. Kalau menurut saya sih dua-duanya, karena peran orang tua juga penting biar anaknya bisa selalu mengawasi anaknya beraktivitas tahap yang lain. Kalau misalnya dari pemerintah bisa membatasi anak di bawah 16 tahun itu menggunakan media sosial secara terbatas. Terima kasih. Kalau menurut saya ya, orang tua sih pastinya. Karena orang tua tuh selalu sama kita. Siapa lagi coba kalau nggak orang tua? Kakak kayak misalnya kakak kandung atau kakak sepupu yang lebih tua dari kita juga bisa tuh sebenarnya ngasih tahu. Yang paling efektif tuh sebenarnya peran orang tua daripada pemerintah gitu. Tapi pemerintah boleh juga ikutan. Kayak inilah gitu. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.